Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan kinerja Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan. Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrum Syah dan seluruh anggota DPRD Kota Medan, baik hadir secara langsung ataupun melalui sambungan virtual serta turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Penyampaian laporan kinerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang keolahragaan ini disampaikan langsung oleh Ketua Pansus Suryanto saat berlangsung paripurna di gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin kemarin. Sebelumnya, anggota DPRD Medan yang tergabung di Panitia Khusus atau Pansus menyoroti Ranperda pada pasal 81 yang mengatur soal bantuan penghargaan bagi atlet berprestasi serta para atlet disabilitas berprestasi harus mendapat kesejahteraan sampai hari tua. Dengan terlaksananya laporan kinerja Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan melalui rapat paripurna ini diharapkan ke depannya dapat membawa nama Kota Medan menjadi kota atlet hingga internasional. Tentu dalam hal ini panitia keolahragaan tentu harus memperpanjang masa kerja dari panitia khusus ini. Nah, ketentuannya itu untuk memperpanjang masa pansus ini harus diparipurnakan berupa laporan kinerja dari pansus, kemudian baru nanti kami setujui bersama ya, di paripurna. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrum Syah yang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin kemarin. Rapat paripurna juga turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman. Dalam penyampaian pemandangan umumnya, seluruh fraksi DPRD Kota banyak memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, diantaranya soal pelayanan kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya. Sementara fraksi Golkar DPRD Kota Medan dalam pemandangan umumnya menyampaikan tentang pertanggungjawaban APBD dan langkah apa saja yang dilakukan Pemko Medan untuk meningkatkan PAD Kota Medan ke depannya. Daerah atau PAD sebesar 1,90 triliun lebih, pendapatan transfer sebesar 2,97 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 138,99 miliar. Jadi kita lihat keseluruhannya itu mempertanyakan tentang penggunaan anggaran tahun 2021 ya, karena banyaknya silpa tadi ya yang cukup tinggi ya, terutama di Dinas PU tadi ya, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan persoalan penanganan atau pembangunan drainase. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Sinmen Rehabilitation Center Spine Sport and Stroke merupakan pusat pelayanan kesehatan integrasi di bawah naungan Yayasan Pintu Hati Indonesia yang mengintegrasikan sistem pengobatan barat dan pengobatan timur. Sinmen melayani pasien khusus stroke, saraf terjepit, keluhan tulang belakang, dan cedera olahraga. Berlokasi di Jalan Orion nomor 1214, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara, Sinmen Rehabilitation Center kini hadir di Kota Medan.
Pusat pelayanan kesehatan ini merupakan satu-satunya terintegrasi di Indonesia di bawah naungan Yayasan Pintu Hati Indonesia. Suasana ruangan dalam Sinmen didesain dengan penataan yang lapang, bersih, dan nyaman, dengan energi positif untuk mempercepat proses penyembuhan dan dapat terlepas dari penyakit mental maupun fisik. Metode pengobatan Sinmen dikombinasi dengan pengobatan barat dan timur. Pelayanan kesehatan Sinmen Rehabilitation Center ditangani oleh tim dokter dan sinsei yang berpengalaman, serta terintegrasi dari latar belakang akademik terpercaya sesuai anjuran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018. Adapun layanan yang tersedia yakni fisioterapi, akupuntur, intravenous, infusion dan injection, yang Shen terapi, Tuina Chuzen, acupressure, dan bone setting. Di Sinmen Rehabilitation, pasien bisa mendapatkan semua fasilitas layanan di tempat yang sama. Ya, jadi Sinmen itu merupakan suatu yayasan, yaitu Yayasan Pintu Hati Indonesia. Kami bergerak di pusat pelayanan kesehatan integrasi, yaitu integrasi kedokteran barat dan kedokteran timur, untuk melayani pasien khususnya yaitu stroke, saraf terjepit, dan keluhan tulang belakang serta cedera olahraga. Untuk legalitas sendiri kami mengikuti sesuai dengan undang-undang dari pemerintah, yaitu PP 36 tahun 2003. Ya, semua dokter dan sinsei yang berpraktek sudah memiliki surat izin terdaftar di Dinas Kesehatan setempat. Akupuntur sendiri tujuan utamanya adalah membantu pasien untuk melancarkan sirkulasi darah dan memperkuat organ dalam tubuhnya. Penyakit bisa terjadi pada usia muda dan usia tua, sehingga faktor utama perlu diketahui penyebabnya. Di Sinmen memberikan edukasi kesehatan pencegahan melalui sistem metode akulturasi tradisional Cina dan sistem modern dalam mencegah, mengobati, dan menyembuhkan khususnya penyakit stroke, saraf, tulang belakang, dan sport injury. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang menggelar pemilihan Duta Wisata. Bupati Deli Serdang Asari Tambunan mengharapkan terpilihnya Duta Wisata Deli Serdang 2022 dapat meningkatkan geliat kepariwisataan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Hal itu disampaikan Bupati Asyari Tambunan pada malam Grand Final Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Bupati Asyari Tambunan mengatakan Kabupaten Deli Serdang memiliki banyak lokasi wisata yang belum terekspos yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten besar di Sumatera Utara mampu menjadikan peluang besar bagi kemajuan pariwisata di Deli Serdang. Jika sektor pariwisata meningkat, sektor lain sebagai pendukung akan ikut bangkit, seperti ekonomi kreatif dan UMKM, sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Harapan pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui penyelenggaraan kegiatan ini nanti adalah bahwa akan didapatkan putra-putri terbaik dari Serdang yang akan mempromosikan, mensosialisasikan, dan menyebarluaskan berbagai potensi wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang ke seluruh masyarakat luas. Setelah menjalani serangkaian kegiatan mulai dari audisi, karantina, dan sejumlah pembinaan, Muhammad Sakaat Maja dari Kecamatan Percut Setuan dan Nabila Putri Ramadhani dari Kecamatan Tanjung Morawa terpilih sebagai Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Medan menggelar kuliah umum dengan tema Peran Pendidikan Vokasi Membangun Jiwa Entrepreneurship Milenial. Acara ini menghadirkan pemateri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Guru Besar IPB Profesor Hermanto Siregar. Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Medan menggelar kuliah umum dengan tema Peran Pendidikan Vokasi Membangun Jiwa Entrepreneurship Milenial. Dengan menghadirkan pemateri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Guru Besar IPB Profesor Hermanto Siregar. Acara yang digelar pada Jumat 3 Juni 2022 ini dilaksanakan di Aula Polbangtan Medan. Kuliah umum ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa mengenai teknologi dan regulasi di bidang pertanian. Yuliana Kansrini selaku Direktur Polbangtan Medan mengungkapkan kegiatan ini juga bertujuan agar mahasiswa termotivasi bahwa menjadi entrepreneur di bidang pertanian itu cukup menjanjikan. Hari ini kegiatan kita mengundang narasumber Bapak Wali Kota Medan ya. Kenapa kita hadirkan beliau? Supaya adik-adik mahasiswa ini termotivasi untuk menggugah bahwa ternyata yang namanya entrepreneur khususnya di bidang pertanian itu menarik, menjanjikan. Bisa sebagai cita-cita hidup ya, karena sekarang ini kan banyak itu yang namanya anak-anak muda itu enggan untuk bertani. Akibatnya apa? Ketika regenerasi petani ini nggak jalan, siapa yang mau ngasih makan rakyat Indonesia ini? Nah, tentunya petani-petani bagaimana yang diharapkan ke depan di era milenial ini, tentunya petani-petani muda yang punya jiwa entrepreneur. Wali Kota Medan Bobi Nasution selaku salah satu pemateri mengatakan bahwa pertanian harus diimbangi dengan teknologi agar lebih produktif dan efisien. Prof. Hermanto juga bagaimana pertanian ini sekarang harus didukung dengan teknologi. Kenapa yang seperti itu? Karena yang kita berbicara dengan pertanian, yang harus kita bicarakan adalah produktivitas dan efisiensi. Untuk bisa mencapai itu semua dengan baik, tentunya dengan perkembangan hari ini, dengan luasan lahan pertanian kita hari ini, yang kita perlu tingkatkan adalah teknologi pertanian. Direktur Polbangtan Medan pun berharap para mahasiswa menjadi lebih aktif untuk berwirausaha di sektor pertanian, sehingga dapat menyediakan lapangan pekerjaan. DPD PKS Kota Medan melaksanakan rapat kerja daerah 2022 pada 5 Juni hingga 12 Juni 2022 yang bertema semangat transformasi dan kolaborasi. Mereka optimis program-program yang sudah dicanangkan akan terwujud, salah satunya meraih 14 kursi pada pemilu 2024 mendatang. Ya, rapat kerja daerah Partai PKS Kota Medan 2022 telah usai dilaksanakan setelah sebelumnya digelar sejak 5 Juni lalu hingga hari ini 12 Juni 2022. Tentunya sudah banyak program-program yang akan dijalankan oleh Partai PKS Kota Medan selama 1 tahun ke depan, dan apa saja itu saya akan tanyakan langsung dengan Ketua DPD PKS Kota Medan, Bapak Haji Kasman Marsakti Lubis LCM. Kira-kira program-program apa saja Pak yang akan diunggulkan nih, yang akan dijalankan selama 1 tahun ke depan setelah dilaksanakan Rakerda ini? Tentunya program-program PKS yang telah kita bahas dari tanggal 5 sampai hari ini tanggal 12 Juni tahun 2022, banyak program-program yang akan kita kerjakan, tentunya dalam rangka pemenangan PKS tahun 2024 yang akan datang. Salah satu programnya adalah bagaimana kita menargetkan tahun 2024 itu untuk mendapatkan 14 kursi DPRD Kota Medan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kader, panitia, dan masyarakat Kota Medan yang telah mensukseskan Rakerda PKS Kota Medan tahun 2022. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada PKS di 2024 insya Allah. Dan untuk Ketua Panitia Bapak Zulham Effendi, kira-kira selama digelarnya pelaksanaan Rakerda ini seperti apa Pak? Ya, Alhamdulillah, Rakerda ini digelar dari tanggal 5 sampai tanggal 12, hari ini puncaknya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, antusias kader itu sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan program-program yang sudah disusun nantinya bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang sudah ditargetkan, ya insya Allah kemenangan 2024 mudah-mudahan akan tercapai insya Allah. Nah, pemirsa, dalam pelaksanaan Rakerda PKS Kota Medan 2022 ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari perwakilan Pemko Medan, serta perwakilan anggota dewan, perwakilan partai-partai, dan juga para organisasi masyarakat. Demikian dari Medan Sumatera Utara, Nofri Afandi, Feradina Utama, TV One mengabarkan. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat kembali dilaksanakan pada Senin 13 Juni 2022 dengan agenda penetapan susunan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Kabupaten Langkat
yang diambil dari perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Langkat sisa masa jabatan 2019-2024. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat dengan agenda penyampaian susunan pimpinan dan anggota fraksi yang duduk di alat kelengkapan DPRD Kabupaten Langkat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sri Bana Perangin Angin, serta dihadiri 29 anggota dari 50 anggota DPRD Langkat. Penyampaian susunan pimpinan dan anggota fraksi yang duduk dalam alat kelengkapan DPRD Kabupaten Langkat yang dibacakan langsung Sekretaris Dewan DPRD Langkat, Basra Pardomuan, guna memenuhi amanat peraturan yang ada bahwa perubahan masa jabatan pimpinan AKD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris selama 2 tahun 6 bulan sejak anggota DPRD Langkat dilantik. Sedangkan untuk anggota AKD dapat berubah minimal selama 1 tahun sekali berdasarkan usulan dari fraksi. Adapun pimpinan AKD sisa masa jabatan tahun 2019 sampai 2024 yang berubah hanya pada AKD komisi-komisi, AKD Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan AKD Badan Kehormatan. Sedangkan pada AKD Badan Musyawarah dan AKD Badan Anggaran tetap dipimpin oleh pimpinan DPRD Langkat. Untuk perubahan pimpinan Ketua Komisi A dijabat M. Bahri, Wakil Ketua Dr. Andes Pimanta Ginting dan Sekretaris Zulhijar dengan Koordinator Komisi A, Wakil Ketua DPRD Langkat Doni Seta. Sedangkan untuk Ketua Komisi B, Fatima, Wakil Ketua Zuhuria Wista Beru Guru Singa dan Sekretaris Samsul Rizal dengan Koordinator Komisi B, Ketua DPRD Langkat Sri Bana Perangin Angin. Untuk Ketua Komisi C, Zuli Hartono, Wakil Ketua Kornel Sembiring dan Sekretaris Azmalia dengan Koordinator Komisi C, Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga. Untuk Komisi D, ketuanya dijabat Johan Wiryawan Bangun, Wakil Ketua Romelta Ginting dan Sekretaris Komisi D Sedarita Ginting dengan Koordinator Komisi D Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Satreskrim Polres Labuhan Batu menangkap 2 pelaku jamret jalanan yang menggasak uang 10 juta rupiah. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan dan 2 pisau badik yang diduga digunakan saat beraksi. Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil meringkus dan mengamankan 2 orang pelaku jamret jalanan yang menggasak uang 10 juta rupiah milik korbannya. Aksi itu dilakukan di Jalan Bypass Adam Merantau Perapat, di mana Teti Herliana Aruan, seorang ibu rumah tangga warga Desa Simonis, Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labura, yang berboncengan bersama temannya mengendarai sepeda motor melintas di jalan tersebut. Diduga pelaku sudah membuntuti dan mengintai korbannya saat kondisi jalanan sepi. Pelaku yang juga berboncengan mengendarai sepeda motor langsung merampas tas korban. Sempat terjadi aksi tarik-menarik tas milik korban dan hingga terjadi aksi kejar-kejaran korban dengan pelaku. Aksi kejar-kejaran terhenti di mana korban terjatuh sehingga pelaku berhasil membawa uang 10 juta rupiah hasil rampasannya. Kurang dari 12 jam kedua pelaku jamret yakni Sandi, warga Lampung, dan Yoki, warga Rantau Perapat, diamankan Satreskrim Polres Labuhan Batu pada Rabu malam 8 Juni 2022. Untuk kepemilikan senjata api ini nanti kami akan menerapkan undang-undang darurat dan saya sudah perintahkan kepada Pak Satreskrim untuk dilakukan pengembangan. Ya, di informasi awal dari para tersangka ini bahwa senjata ini didapat dari daerah Provinsi Lampung. Ya, bisa saja, mungkin saja mereka ini termasuk jaringan antar provinsi, karena saya rasa ini sesuatu yang menarik melihat senjatanya. Ya. Selain itu terungkap bahwa para pelaku merupakan residivis kasus yang sama di beberapa daerah dan diketahui senjata api rakitan tersebut didapat dari daerah Lampung. Tak tertutup kemungkinan para pelaku merupakan jaringan antar provinsi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api dan Pasal 365 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Edi Syaputra, TV One mengabarkan.
Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan atau STIKP Medan menggelar reuni akbar bersamaan dengan Hari Disnatalis Kampus STIKP Medan ke-35 tahun. Reuni akbar ini pertama kali diadakan para alumni sejak berdirinya kampus yang didirikan oleh tokoh pers nasional Haji Ani Idrus dan Haji Muhammad Said. Berlangsung di Garuda Plaza Hotel Medan, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan atau STIKP Medan antusias hadir di reuni akbar IKA STIKP Medan 35 tahun. Selain silaturahmi, kegiatan talk show mengupas konflik komunikasi di era digital juga dilakukan oleh alumni STIKP Medan dari kalangan akademisi, ahli pers, dan jurnalis. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang hadir di kegiatan itu berharap peran alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan Medan dapat berkontribusi menyamakan persepsi komunikasi antar pemerintah dan masyarakat guna keberlangsungan pembangunan yang baik di Sumatera Utara. Awal langkah pertama ya bagi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan setelah tahun 87 berdiri yang didirikan oleh tokoh nasional, tokoh pers nasional Bunda Haji Ani Idrus. Tentunya kami berharap ya, alumni yang sekarang banyak tersebar di berbagai media, ya, kemudian juga di berbagai NGO dan perusahaan-perusahaan lain, kami berharap alumni ini bisa berkontribusi. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Indonesia Business Association atau IBA kembali menggelar investment gathering yang diikuti oleh puluhan kepala daerah dari Indonesia Timur dengan investor mancanegara di Hotel Asia Link Batam. Puluhan investor dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Korea, dan Cina datang ke Batam guna menghadiri investment gathering bersama kepala daerah dari 5 provinsi di Indonesia Timur. Sebagian pengusaha dari negara lain juga hadir secara virtual. Perhelatan yang diprakarsai Indonesia Business Association atau IBA ini menjadi salah satu jalan keluar bagi para kepala daerah di Indonesia Timur dalam mencari investor yang diharapkan dapat mengembangkan seluruh potensi Indonesia Timur yang saat ini masih tertidur. Shanshan, Ketua IBA, dalam sambutannya mengatakan, acara ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo agar mendorong investasi di luar Pulau Jawa seperti Indonesia Timur, dengan harapan mampu menciptakan investasi baru di daerah Indonesia Timur. Untuk IBA dan pemerintah akan segera membentuk pusat layanan investasi di Kota Batam. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Bapak Presiden untuk mendorong investasi ke luar Jawa, utamanya kawasan timur Indonesia. Harapan kami pertemuan ini bisa mendorong investasi baru di kawasan timur Indonesia yang bisa menunjang pembangunan di daerah dan juga peluang investasi baru bagi para investor. Kami sampaikan bahwa acara seperti ini kami berterima kasih kepada Indonesian Business Association yang menjadi fasilitator dan bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan pemerintah Batam sehingga kami dapat menggelar acara di mana kami boleh menjual akan peluang-peluang investasi yang ada di kawasan timur Indonesia. Pemerintah daerah sangat berterima kasih untuk IBA di mana telah menyelenggarakan acara gathering yang mempertemukan antara pemerintah daerah dan investor dari berbagai negara, dari mancanegara di Batam ini. Sehingga membantu kami untuk mempromosikan potensi daerah kami kepada para investor. Dari Batam, Alboin, TV One mengabarkan. Ketua DPD IPK Sumatera Utara, Bastian Panggabean, resmi melantik kepengurusan IPK Kota Pematang Siantar periode 2021-2026 pada Sabtu 11 Juni lalu. Setibanya di Kota Pematang Siantar, Ketua DPD IPK Provinsi Sumatera Utara bersama rombongan diarak dengan melakukan konvoi menggunakan BSA, Birmingham Small ARM atau lebih dikenal dengan Becak Siantar, mengitari sejumlah ruas jalan protokol kota ini hingga kemudian menuju lokasi acara. Memasuki lokasi acara di lapangan Haji Adam Malik Kota Pematang Siantar, rombongan yang tiba di lokasi kemudian disambut dengan tarian Tortor Somba, tarian dari adat etnis Simalungun. Prosesi pelaksanaan pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera petaka IPK oleh Ketua DPD IPK Sumatera Utara Bastian Panggabean kepada Ketua DPD IPK Pematang Siantar Andilo E. Siahaan.
Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan SK kepengurusan kepada Sekretaris DPD IPK Pematang Siantar Agustinus Sitanggang oleh Sekretaris DPD IPK Sumut Antonius D. Tumanggor. Usai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian baju seragam kebesaran organisasi IPK kepada pelaksana tugas PLT Wali Kota Pematang Siantar, Dr. Susanti Dewayani SPA yang hadir dalam acara pelantikan tersebut. Acara kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pimpinan pengurus anak cabang atau PAC IPK untuk daerah Kecamatan Siantar Barat, Siantar Timur, Siantar Selatan, Siantar Marihat, dan Siantar Martoba. Pelantikan ini juga diwarnai dengan pertunjukan atraksi bela diri Karate Do Tako Indonesia dari Dojo Unipea dan Dojo DPD IPKA serta tarian etnis lintas budaya. Selamat buat DPD IPK Kota Siantar, dan kami harap bisa memajukan ketentuan karya di Kota Siantar dan dapat bekerja sama dengan pemerintahan Kota Siantar. Karena kita yakin IPK dan pemerintah Kota Siantar dapat membangun Siantar ke depannya. Kami ulangi dan kami tegaskan, harus mau tidak mau harus diakui Kota Siantar adalah basis Ikatan Pemuda Karya. Maka itu kami berharap pertahankan ini dan lebarkan sayap tersebut untuk lebih besar lagi ke depannya. Ucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara, Kakanda Bastian Panggabian dan rombongan yang telah baru saja melantik kepengurusan DPD IPK Kota Pematang Siantar. Harapan kita ke depan, di mana Kota Pematang Siantar merupakan basis IPK dari masa ke masa, dan itu akan kita pertahankan dan akan kita kibarkan, di mana IPK Kota Siantar siap bersinergi dengan pemerintah, APH, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya. Kita berada di tengah-tengah masyarakat, menjadi wadah pemersatu bangsa di tengah-tengah Kota Pematang Siantar. Selain dihadiri sejumlah pengurus DPD IPK Sumatera Utara dan pengurus DPD IPK Kota Pematang Siantar, acara ini juga dihadiri sejumlah pengurus organisasi pemuda dan ormas se-Kota Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Prodi Pendidikan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan menggelar kegiatan Salam Ide Penyerbukan dan Ledakan Kreatif. Acara ini menampilkan pertunjukan seni dan budaya untuk melestarikan kesenian budaya kepada generasi muda. Kemeriahan pentas seni yang digelar oleh Program Studi Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Negeri Medan menampilkan berbagai kesenian budaya dari berbagai etnis. Kegiatan ini merupakan karya cipta mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Unimed, pendidikan musik yang melakukan transformasi dan inovasi ide kreasi dengan menyesuaikan zaman. Berbagai pertunjukan kesenian budaya dari berbagai etnis seperti Melayu, Padang, Papua ikut ditampilkan. Selain itu, pentas seni pantonim, pembuatan batik lukis dan permainan tradisional congkak, enggrang yang kini hampir punah juga ikut ditampilkan. Universitas Negeri Medan memberikan penghargaan kepada maestro seni tradisi Melayu dan juga komposer himne Unimed yang berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni. Hari ini kami buktikan dengan refleksi selama beberapa tahun kita akan bangkit kembali. Tema kali ini adalah teori penyerbukan dan ledakan kreatif. Pameran ilustrasi, fotografi, pameran kurma, pameran makanan Papua, kemudian penghargaan atau yang kita sebut dengan Anugerah Senja 2022 didedikasikan oleh para maestro seni yang ada di Sumatera Utara. Acara ini memberi contoh dan mengingatkan kita semua betapa pentingnya menghargai karya orang, menghargai jasa orang, menghargai karya-karya yang monumental itu, karena itu bisa memberi inspirasi pada semua orang. Jadi saya sangat apresiasi acara ini. Karena apa? Karena yang termahal dalam hidup ini adalah menghargai orang lain. Diadakannya kegiatan ini diharapkan mampu mendongkrak kembali para pelaku seni dan menciptakan ide-ide kreatif yang akan ditampilkan di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Guna membantu masyarakat di daerah terpelosok, Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan kembali mewujudkan bukti nyata dalam menjalankan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-113. Kali ini program TMMD dengan skala prioritas, ketelitian, dan dipadukan dengan program pemerintah daerah.
memutuskan untuk program TNI Manunggal Membangun Desa diselenggarakan di Desa Lama Baru guna mewujudkan mimpi masyarakat yang ada di pedalaman pedesaan. Alhamdulillah setelah ada TMMD ini nampaklah pembangunannya ada kan gitu, tempat bagus lah ada sekarang. Kemudian TMMD ini bisa lanjut terus setiap tahunnya ada, walaupun tidak di tempat kami, tempat lain, jadi sebenarnya pembangunan ini terus ada. Di mana diprioritaskan kepada desa-desa yang terpencil, ya, yang tidak terjangkau, yang selama ini sumber daya alam mereka itu susah untuk diangkut ke kota, sehingga dibukalah jalan ini untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di desa. TMMD ke-113 ini mengusung dedikasi terbaik membangun NKRI. Program TMMD ke-113 juga melaksanakan sasaran non-fisik kepada masyarakat sekitar TMMD, seperti penyuluhan di sektor kesehatan dan pendampingan kepada usaha mikro kecil menengah yang ada di Desa Lama Baru. Ya pastinya kita secara khusus menyampaikan terima kasih nih dari pihak TNI yang sudah memberikan atensi untuk masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya di Kecamatan Sungai Lupan. Sesuai dengan tema yang kita usung saat ini, dedikasi terbaik untuk membangun NKRI, kita harapkan TMMD ini adalah salah satu langkah kita dalam mendedikasikan yang terbaik. Suasana haru mengiringi pemberangkatan jamaah calon haji asal Batubara, Sumatera Utara yang tergabung dalam kloter 3 embarkasi Medan. Beginilah suasana pemberangkatan jemaah calon haji asal Batubara yang digelar di Masjid Hasanah, Desa Simpang Dolo, Kecamatan Datuk 50. Ratusan keluarga jemaah berkumpul di luar masjid untuk melepas keberangkatan para jemaah calon haji. Sebagian keluarga juga tampak memeluk jemaah dan tak kuasa menahan air mata. Bupati Batubara, Zahir, yang juga sebagai petugas haji daerah, mengatakan kuota haji untuk Batubara tahun ini sebanyak 131 orang, namun 1 orang gagal berangkat karena masalah kesehatan. Para jemaah calon haji asal Batubara akan bergabung dengan jemaah calon haji asal Simalungun dan Padang Sidempuan dan rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Senin 13 Juni 2022 setelah menginap 1 malam di Asrama Haji Medan. Kita mendapat kuota 131. Tapi ada 1 orang itu yang segala sesuatu sehingga menjadi 30 yang diberangkatkan. Alhamdulillah ini telah kita laksanakan pelepasan haji oleh Pak Wakil selaku PLT Bupati Batubara, karena saya melaksanakan cuti ya, maka Pak Wakil menjadi PLT dan hari ini kita lepas. Dan semangat jemaah ini luar biasa, wajahnya berseri-seri karena ini tamu Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi haji yang mabrur ya. Bisa diperjelas Pak, yang 1 orang itu apa Pak kendala utamanya? Kesehatan kayaknya, ya di bidang kesehatan. Karena sudah 1 kita kan? Iya. Nah, jadi 1 orang itu kena alat. 1 orang yang apa? Kesehatan ya, kesehatan. Nah sehingga pemerintah Arab tidak membolehkan ya, sehingga 130 yang berangkat tahun ini. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sumatera Utara bersama santri dan santriwati melaksanakan sholat goib untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat Emeril Khan Mumtaz yang meninggal di Sungai Are, Bern, Swiss. Sholat goib ini bertujuan untuk memberi doa sesama umat muslim agar segala amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat goib untuk putra sulung Gubernur Jawa Barat Emeril Khan Mumtaz dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia, MUI Sumut dan sejumlah ulama yang ada di Sumatera Utara bertempat di halaman pesantren Al-Kausar, Jalan Pendidikan, Medan. Sholat yang dipimpin Buya Amiruddin dan doa dibawakan Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak. Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak mengatakan sholat goib ini dilakukan atas inisiasi pimpinan Al-Kausar Buya Syekh Ali Akbar Marbun, sehingga beberapa ulama dan pimpinan pesantren, tokoh agama dan alumni pesantren Al-Kausar hadir mengikuti sholat goib sebagai bukti bahwa Sumatera Utara juga berduka cita atas terjadinya takdir Allah kepada Emeril Khan Mumtaz bin Ridwan Kamil. Dengan rahmat Allah masih memberikan kesempatan kepada Indonesia, terkhusus kepada Gubernur Jawa Barat dan keluarga yang dapat menyaksikan jasad Emeril Khan Mumtaz di Indonesia.
kami atas inisiasi daripada pimpinan Pondok Pesantren Al-Kausar Al-Akbar ini merasakan atau melakukan doa bersama-sama yang kami yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih arif dan lebih tahu daripada kami apa yang terjadi di balik peristiwa ini. Kami ingin mendapatkan hikmahnya dari Allah. Mudah-mudahan seluruh pesantren-pesantren yang juga turut beberapa orang hadir di tempat ini akan menjadikannya suatu contoh teladan dan turut mendoakan semoga almarhum Ananda Emril Khan Mumtaz ini ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya dan Allah berikan kesabaran kepada keluarga. Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan Zulfikar Hajar juga mengatakan almarhum Emril Khan Mumtaz adalah seorang yang mati syahid karena meninggal dengan keadaan tenggelam dan keluar negeri dalam rangka menimba ilmu suatu hadis Nabi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.